Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Fania. Boleh tahu saya berbicara dengan siapa? Selamat pagi, Ibu Perawat. Saya Ibu Hani. Baik Bu Hani, bagaimana kabarnya? Apakah ada keluhan yang Ibu rasakan? Baik, Ibu. Saya tuh ke sini mau kontrol untuk penyakit diabetes saya dan saya tuh akhir-akhir ini tuh kok merasa kayak mungkin gula darah saya tuh naik kali ya, Bu ya. Karena terakhir kali saya cek sendiri di rumah itu kadarnya tuh sekitar 160 sampai 206 miligram per desiliter gitu. Terus saya juga ngerasa kayak akhir-akhir ini tuh sering lapar, sering haus, terus juga, sering buang air kecil gitu. Terus kebetulan obat rutin saya itu juga habis, jadi saya mau sekalian nebus obat baru gitu. Oh ya, baik Bu. Saya periksa tekanan darah sama nadi. Jadi eh, sekarang saya melakukan pemeriksaan tekanan darah sama nadi Ibu ya. Oh iya, Bu, silahkan. Oke. Jadi Bu, tekanan darah Ibu itu 128/72 mmHg dan nadinya 76 bpm dan selanjutnya Ibu akan diperiksa oleh dokter. Baik, Mbak. Selamat pagi Ibu Hani, selamat datang. Perkenalkan saya Dr. Agnes. Selamat pagi, Dokter Agnes. Nah, baik, hasil pemeriksaan awal Ibu sudah saya terima. Dan sepertinya gula darah Ibu tidak terkontrol ya Bu ya. Untuk memastikan lebih lanjut, saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu ya Bu. Nanti akan dibantu oleh perawat. Oh iya, baik, Dok. Suster, Oke, tolong antarkan Ibu Hani ke ruang pemeriksaan laboratorium ya Sus. baik Dok. Mari Bu Hani kita menuju ke ruang pemeriksaan. Baik, Sus. Baik, Ibu Hani, dari hasil laboratorium Ibu menunjukkan gula darah Ibu lumayan tinggi. Apakah obat sebelumnya yang saya berikan sudah diminum secara rutin, Bu? Obat-obat kemarin sudah saya minum rutin kok, Dok. Lalu untuk pola makan Ibu sehari-hari akhir-akhir ini bagaimana ya, Bu? Jadi Dok, akhir-akhir ini tuh kan pekerjaan saya tuh banyak banget ya Dok, jadi, numpuk gitu Dok, terus saya juga jadi sibuk banget, terus jadinya saya makan juga nggak teratur kayak biasanya, terus karena nggak ada waktu buat, masak gitu ya, saya sering, makan makanan yang instan gitu, yang cepat saji gitu Dok. Terus beberapa hari yang lalu saya juga inget, saya sempat minum wine gitu Dok, lumayan banyak juga. Oh, begitu. Mohon pola makannya diperhatikan lagi ya, Bu. Untuk pengobatan Ibu selanjutnya saya akan diskusikan terlebih dahulu dengan para apoteker. Mohon tunggu sebentar ya, Bu. Iya Dok, baik. Baiklah, langsung saja. Pasien atas nama Ibu Hani memiliki riwayat diabetes mellitus dengan konsumsi obat kombinasi metformin dan sulfonylurea sebelumnya. Dan pasien sudah rutin mengkonsumsi obatnya. Namun, dari hasil laboratorium, ternyata gula darah puasa pasien 162 mg per desiliter dan HbA1c-nya 8,8%. Dan pasien positif poliuria, polidipsi, dan polifagi. Menurut Bapak dan Ibu apoteker, bagaimana pilihan terapi yang harus saya berikan untuk pasien tersebut selanjutnya? Baik dok, apakah mungkin pasien sering konsumsi makanan manis akhir-akhir ini dok? Dari penggalian informasi yang saya lakukan, pola makan si pasien ini tidak teratur dan sering konsumsi makanan cepat saji dan akhir-akhir ini sering minum wine. Begitu ya dok. Pada hasil pemeriksaan pasien juga saya lihat pasien mengalami obesitas. Ya, berdasarkan dari Perkeni 2019, obat sulfonylurea mengakibatkan peningkatan berat badan, sehingga pasien dikontraindikasikan dengan obat antidiabetes golongan sulfonylurea. Dikarenakan pasien memiliki BMI sekitar 33,05 yang mengindikasikan bahwa pasien termasuk
kategori obesitas kelas 2. Sehingga penggunaan obat antidiabetes golongan sulfonylurea tidak direkomendasikan pada pasien ini. Sehingga saya rekomendasikan obat golongan sulfonylurea sebaiknya diganti dengan golongan GLP-1RA karena obat ini tidak menimbulkan kenaikan berat badan pada pasien, Dok. Baik, terima kasih Apoteker Billy. Kalau begitu untuk obat glipizid akan saya ganti dengan liraglutide. Selain itu, apakah ada rekomendasi lain? Baik dokter, mungkin kalau dari saya ingin menambahkan, jadi mungkin perlu dilakukan monitoring juga dok ke pasien terkait dengan efek samping hipoglikemia dari si obat metformin dan liraglutide itu sendiri dok. Nah, selain itu saya juga sarankan untuk dilakukan monitoring selama 3 bulan untuk HbA1c dari pasien ini. Nanti kalau misalnya dalam 3 bulan itu ternyata belum terkontrol, mungkin dokter bisa mempertimbangkan untuk memberikan kombinasi 3 obat dengan golongan yang berbeda, dok. Terima kasih sarannya, Apoteker Ratna. Lalu dari hasil laboratorium, menunjukkan profil lipid pasien seperti LDL, kolesterol, dan trigliserida pasien juga cukup tinggi. Apakah sebaiknya saya memulai pengobatan untuk hiperlipidemia pada pasien? Saya setuju dok, karena berdasarkan dari hasil laboratorium, dari kadar lipid dari pasien ini, LDL-nya, kolesterol total, dan juga trigliseridanya melebihi batas normal ya dok. Jadi saya sarankan atau saya setuju kalau dokter memulai terapi untuk kondisi pasien tersebut. Baiklah, kalau begitu, menurut Ibu dan Bapak apoteker, rekomendasi terapi hiperlipidemia yang sesuai untuk pasien ini apa? Kalau berdasarkan referensi yang saya baca, dok, dari Perkeni 2019, terapi hiperlipidemia itu yang direkomendasikan untuk pasien hiperlipid dengan DM, sesuai dengan kasus ini itu bisa golongan statin, dok. Nah, untuk kondisi pasien ini bisa digunakan statin moderate dengan intensitas yang tinggi, yaitu simvastatin 20 mg yang dikonsumsi 1 kali sehari pada malam hari menjelang tidur, dok. Kalau menurut dokter sendiri bagaimana ya? Saya setuju dengan pendapat Apoteker Ratna. Berarti untuk terapi hiperlipidemianya pakai simvastatin 20 mg 1 kali 1 ya Bu ya. Nanti saya resepkan ulang. Iya, betul, dok. Lalu untuk keluhan pasien pada kesemutan jempol kaki pasien itu bagaimana ya? Kalau menurut saya, untuk rasa kesemutan dari pasien itu mungkin disebabkan karena aktivitas pasien yang sangat sibuk, sehingga bisa asumsikan begitu mungkin pasien tuh kurang teratur atau kurang tepat dalam mengonsumsi obat-obatan termasuk si multivitaminnya tersebut. Nah, sehingga sangat saya sarankan, terutama pada pengobatan diabetes dengan obat metformin ini, untuk pasien mengonsumsi vitamin B12, dok. Nah, kalau menurut pendapat dari rekan-rekan yang lain bagaimana ya? Baiklah, kalau begitu untuk keluhan rasa kesemutan pada kaki sebaiknya diberikan tambahan terapi vitamin B12. Apakah selain itu masih ada permasalahan terkait obat yang saya resepkan ke pasien? Mungkin menurut saya perlu dilakukan monitoring efek-efek samping yang mungkin terjadi sih, dokter. Baik, terima kasih Apoteker Billy. Nanti kita lakukan monitoring bersama ya. Sekarang akan resep yang baru untuk diberikan kepada Ibu Hani. Baik, dokter. Terima kasih Ibu telah menunggu setelah berdiskusi dengan apoteker. Di sini saya resepkan obat yang baru untuk mengontrol gula darah dan kolesterol Ibu Hani, yaitu metformin, liraglutide, vitamin B12, dan simvastatin. Obat-obatnya dikonsumsi secara rutin ya Bu, serta dari informasi yang tadi Ibu berikan, bahwa Ibu makan tidak teratur dan sering konsumsi makanan cepat saji.
Jadi mulai sekarang bisa diperbaiki ya Bu, karena itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan gula darah dan kolesterol Ibu tinggi. Saya sarankan Ibu memperbaiki pola makan dengan makan teratur serta makan makanan yang bergizi seperti buah dan sayur. Kemudian mengurangi makanan fast food dan makanan manis serta rutin olahraga. Oh, baik dok. Saya akan coba usahakan untuk mengatur pola makan saya ke depannya. Baik, kalau begitu resepnya nanti dapat ditebus di instalasi farmasi, dan Ibu dapat datang kembali untuk kontrol rutin sebulan lagi, Bu Ani. Baik dok, terima kasih. Sama-sama Bu Ani, silakan menembus obat di apotek ya Bu. Baik dok. Selamat siang, saya Apoteker Billy yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Ya, selamat siang Pak. Saya ingin menebus resep dari dokter. Baik Bu, saya lihat dulu resepnya. Ya, silakan. Baik Ibu, sebentar ya, saya akan siapkan obatnya. Oh, baik Pak. Jadi Ibu, dokter memberikan 4 macam obat ya Bu. Yang pertama itu ada simvastatin 20 mg diminum 1 kali sehari sebelum tidur. Lalu ada metformin ER 1000 mg sebanyak 60 tablet diminum 2 kali sehari pagi dan malam setelah makan. Lalu ada vitamin B12 diminum 1 kali sehari setelah makan. Yang terakhir ada liraglutide injeksi. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah menggunakannya? Belum pernah Pak, baru kali ini. Baik, kalau begitu saya akan jelaskan cara penggunaan liraglutide-nya. Mohon diperhatikan dengan baik ya Bu. Jadi liraglutide ini disuntikan 1 kali sehari dengan cara pemakaian. Yang pertama itu dicuci tangan dulu, lalu buka penutup dari injeksi, kemudian dibersihkan bagian yang akan dipasang jarum dengan alkohol swab. Lalu buka segel jarumnya dan dipasang. Lepaskan penutup jarum dan dicek untuk memastikan alatnya sudah bekerja dengan baik. Lalu dosis diatur sesuai dengan resep dokter. Kemudian bersihkan area yang akan disuntik dengan alkohol swab. Cubit dan tusukkan gerak tegak lurus sambil tekan tombolnya. Ditahan selama 10 detik untuk memastikan obat masuk. Lalu jarumnya ditutup dan dibuang di tempat khusus. Penyuntikan obat harus berpindah-pindah karena dapat menimbulkan jaringan parut yang akan mengurangi penyerapan obat. Area penyuntikan itu di lengan atas, di perut, di atas 2 jari dari pusar, dan paha. Apakah Ibu sudah mengerti terkait penggunaan obat liraglutide-nya? Oh ya, baik Pak, saya sudah bisa mengerti. Baik Ibu, kalau begitu ini obatnya, pembayarannya bisa di kasir. Terima kasih telah mempercayakan kesehatan Ibu di rumah sakit kami. Semoga sehat selalu. Terima kasih.